Halo sobat jadi youtuber, selamat datang kembali di channel jadi youtuber ini. Oke teman, jangan lupa ya, untuk kalian yang baru mengenal channel ini, silahkan dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya bisa berkembang dan saya terus mengedukasi dan berbagi pengalaman ke kalian ya. Oke teman, kita akan membahas nih mengenai 4 kesalahan fatal ya, yang dilakukan oleh youtuber pemula, dan biasanya itu kesalahan yang memang tidak disadari dilakukan teman-teman ya. Oke, biar nggak panjang lebar, kita langsung aja ke poin pembahasan. Yang pertama, kesalahan yang sering dilakukan oleh youtuber pemula dan memang itu fatal teman-teman sebetulnya ya. Nah teman-teman, kesalahan pertama yang sering dilakukan dan secara tidak sadar kita lakukan yaitu kita terlalu fokus membuat konten yang tidak dipedulikan orang lain teman-teman ya. Kita fokus membuat konten yang menurut kita bagus ya, yang padahal itu belum tentu menurut penonton bagus dan dibutuhkan oleh penonton teman-teman ya. Jadi kita fokusnya ke konten yang kita senangi, konten yang menurut kita bagus, editingnya bagus ya, penyampaiannya bagus, tetapi sebetulnya para penonton kurang suka dan itu bukan pembahasan yang mereka butuhkan. Nah di sini kita harus hindari teman-teman ya, makanya kita harus pentingnya riset target penonton itu ya, target penontonnya yang mana, segmennya yang mana. Toh secara kita sudah melakukan riset penonton, tentunya kita akan tahu kebutuhan mereka apa ya. Jadi bukan kita fokus ke membuat video yang justru kita seneng tetapi belum tentu dibutuhkan oleh para penonton YouTube kita. Kesalahan yang kedua teman-teman, menurut saya saya yakin ya, hampir semua youtuber pemula itu terlalu fokus untuk mendapatkan AdSense dengan cepat. Nah ini teman, sebetulnya kalau untuk sekedar motivasi boleh-boleh saja supaya kita terus mengejar target ya, terus konsisten, tetapi dengan keinginan yang berlebihan juga ingin mendapatkan fokusnya ke sana ya, terlalu fokus mendapatkan AdSense dengan cepat, tentunya nanti kita akan mungkin akan menghalalkan segala cara teman-teman, akan menempuh segala trik-trik yang justru akan membahayakan nanti channel kita setelah monet teman-teman ya. Ujung-ujungnya setelah monet harusnya ramai, ini malah tambah sepi karena cara-cara yang kita peroleh untuk mendapatkan AdSense, untuk memperoleh 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu memang trik-trik yang tidak diperbolehkan atau mungkin yang tidak disarankan oleh saya teman-teman ya, seperti super sub misalnya, atau battle berjam-jam untuk mendapatkan jam tayang, atau mungkin nonton video sendiri ya dengan trik-trik tertentu. Nah itu merupakan kesalahan besar yang harus kita hindari ya, karena saya yakin ujung-ujungnya nanti setelah monet bakal sepi teman-teman ya. Tipsnya agar kita tidak terlalu capek dan terlalu jauh untuk mendapatkan target AdSense tadi, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, teman-teman buatlah milestone ya, tahap-tahap. Nah misalnya di bulan pertama nih kita mentargetkan berapa sub, mentargetkan berapa jam tayang. Tentu tidak berangan-angan 1 bulan 2 bulan langsung tercapai semua, tapi kita harus membuat milestone ya, step demi step, tahap demi tahap, target demi target. Mulailah dari target yang kecil dulu, sesuaikan dengan kemampuan kalian ya. Misalnya bulan ini saya mau mencapai 50 subscriber, bulan berikutnya 150 subscriber. Bulan ini saya bulan pertama mau memperoleh misalnya nih ya 100 jam tayang, bulan berikutnya naik 500 jam tayang. Nah itu teman, saya yakin akan terasa ringan karena kita tidak terlalu berangan-angan terlalu jauh ya untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sekaligus dalam waktu yang singkat. Nah teman-teman, kesalahan yang ketiga yang cukup fatal dan sering kali kita tidak sadari, justru kita itu terlalu fokus untuk mengakali algoritma YouTube ya teman-teman. Jadi banyak para youtuber, channel youtuber konten tutorial youtuber lainnya itu memang memberikan tips, trik, cara mendapatkan algoritma YouTube, cara mengakali algoritma YouTube dengan cara trik yang menurut saya agak nyeleneh teman-teman ya. Nah justru di sini kebalikannya, justru si algoritma YouTube itu sebetulnya mengikuti keinginan penonton teman-teman ya. Algoritma YouTube itu bukan untuk kita akal-akali ya, tetapi algoritma YouTube itu mengikuti keinginan audiens kita teman-teman. Makanya kita fokus ke konten yang membuat audiens kita itu tertarik.
betah menonton konten kita, karena si algoritma YouTube akan mengikuti keinginan penonton. Makin bagus respon penonton ke video kita, makin bagus respon penonton ke channel kita, justru algoritma YouTube akan semakin bagus merekomendasikan video-video kita, teman-teman ya. Jadi jangan salah kaprah. Si algoritma YouTube itu tidak bisa diakal-akali, teman-teman, tapi si algoritma YouTube itu mengikuti keinginan audiens penonton kita. Dan kesalahan yang terakhir, teman-teman, ini kebanyakan memang YouTuber pemula, mungkin termasuk saya pun ya, kalau kita kurang meluangkan waktu ya, kurang menambahkan spirit untuk kita terus berkonten ya, itu kita sedikit malas untuk membaca data analitik, teman, dari YouTube ya. Karena sebetulnya di analitik YouTube itu disuguhkan berbagai informasi ya untuk kita evaluasi nih, sebetulnya video kita ini kenapa kok rame, ini kok kenapa sepi ya, ini trafficnya datang dari mana ya, ini subscribernya berumur berapa. Nah, itu semua data-data yang disuguhkan oleh data analitik, teman, bisa kita evaluasi sebetulnya ya. Mungkin ada beberapa konten di channel kita itu yang ramai, kita bisa baca di sana, bisa kita analitik ya, sebetulnya kemauan penonton itu gimana ya, apakah CTR-nya tinggi atau mungkin durasi tontonnya rendah. Nah, itu kita bisa analisa, karena kalau CTR-nya rendah mungkin thumbnailnya kurang menarik ya, atau mungkin durasi tontonnya sangat rendah, itu mungkin memang konten atau topik yang kita bahas kurang menarik untuk audiens kita, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, itu kesalahan fatal sebetulnya yang biasa dilakukan oleh para audiens, para YouTuber pemula maksud saya. Mereka salah fokus jadinya ya. Jangan salah fokus, teman-teman ya, fokuslah ke konten kalian yang betul-betul dibutuhkan oleh target penonton kalian. Jadi riset penonton, riset target penonton, riset kata kunci, dan membaca data analitik harus kita pelajari. Oke, itu aja informasi, teman-teman, mudah bermanfaat ya. Sama saya pun masih belajar, karena memang beda topik, beda tema, beda niche, tentunya strategi yang dijalankan pun akan berbeda, teman-teman. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see